Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-akmalani al-atammani ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dalam pelajaran membahas tentang kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas satu tabel yang di situ ada kategori-kategori isim-isim yang berubah akhir katanya. Isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, al-asmaul khamsah, dan ismul ladzi la yansharif. Nah, disertai tanda-tanda i'rabnya. Ini rafa'nya dengan ini, nasabnya ini, jarnya ini. Kita gunakan istilah jar. Di dalam kitab disebutkan khafat, tapi lebih populer, lebih akrab di telinga itu istilah jar. Nah, kita sudah lihat tanda-tandanya, kita bisa menyimak lagi kepada video sebelumnya. Nah, kemudian untuk fi'il, ya fi'il yang berubah akhirnya itu adalah fi'il mudhari, dibagi dua. Nanti ada yattasil bi akhirihi syai'un, ada lam yattasil bi akhirihi syai'un. Yang lam yattasil ada sahih akhir, ada mu'tal akhir. Yang yattasil ada al-af'alul khamsah. Nah, ini kita lihat di video sebelumnya seperti apa definisinya, semuanya itu seperti apa tanda-tanda i'rabnya, rafa'nya, nasabnya, jazmnya. Nah, karena itu adalah yang paling basic, paling dasar. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh di dalam mempelajari Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini sebelum kita memahami istilah-istilah dasar tersebut. Nah, untuk memudahkan sebenarnya bisa kita menulis, misalnya dibuat tabel oleh kita yang seperti yang sudah dicontohkan di video sebelumnya. Kita buat, kita print, kita jadikan pegangan untuk kita lihat. Nah, itu akan selalu dibawa, dipakai oleh kita insyaallah. Nah, sekarang kita akan coba melihat kembali tabel tersebut. Nah, isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Perubahannya ada rafa, ada nasab, ada jar. Apa fungsinya? Nah, fi'il mudhari ada sahih akhir, ada mu'tal akhir, ada al-af'alul khamsah. Apa fungsinya? Rafa, nasab, jazm, ada 3 perubahan. Apa fungsinya? Bagaimana caranya? Kita sekarang akan coba mengambil sampel untuk isimnya dulu. Untuk isimnya dulu. Kalau fiilnya nanti akan dibahas di depan, yang akan kita baca ke depan. Kita coba sampel untuk isimnya dulu. Ya. Di dalam tabel kita melihat rafa untuk isim. Isim mufrad, rafa'nya dengan dhammah. Mutsanna alif. Jamak mudzakkar salim waw. Jamak muannas salim dhammah. Jamak taksir dhammah. Isim ghair munsharif dhammah atau ismul ladzi la yansharif dhammah. Nah, kita akan coba menggunakan satu sampel untuk memahami fungsi ini. Buat apa ada rafa, nasab, jar? Nah, rafa digunakan salah satunya adalah ketika isim-isim yang tadi itu menjadi pelaku, atau dalam bahasa nahunya fa'il. Ketika jadi pelaku, nah kita ambil satu sampel ketika menjadi pelaku. Kalau jadi pelaku, maka pakai yang rafa. Kita contohkan. Ya. Dalam bahasa Arab, sebelum saya contohkan, dalam bahasa Arab dibalik penyebutan kata kerjanya. Misalnya kalau Zaid makan, bahasa Arab makan Zaid, yakulu Zaidun, dibalik gitu.
Misalnya Zaid minum, dalam bahasa Arab minum Zaid, yashrabu Zaid, dibalik. Misalnya Zaid pergi, dalam bahasa Arab pergi Zaid, nah, dibalik. Itu catatan yang harus kita jadikan pegangan. Jadi pelaku itu harus datang setelah kata kerjanya dalam bahasa Arab. Kata kerja terus baru pelaku. Baik. Contoh misalnya, kita mulai dari isim mufrad. Kita lihat di tabel isim mufrad, rofa'nya dhammah, nasabnya fathah, jarnya kasrah. Tadi sudah sebutkan rofa itu salah satu fungsinya adalah digunakan ketika jadi pelaku. Baik. Isim mufrad, contoh, yajlisu, duduk, Zaidun, Zaid. Nah, kata Zaid itu sebetulnya ada 3 kemungkinan. Bisa Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidin. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kita mau pakai yang mana? Nah, terkait dengan mau pakai harokat yang mana, apakah Zaidun atau Zaidan atau Zaidin? Lihat fungsi Zaid di situ jadi apa. Nah, setelah kita telaah, Zaid jadi pelaku. Yajlisu, duduk. Siapa yang duduk? Zaid. Oke. Zaid jadi pelaku. Oke. Kalau pelaku tadi sudah disepakati rumusnya harus pakai yang rofa. Oke. Isim mufrad tanda rofanya dhammah, berarti kita pakai Zaidun. Zaidun. Ya. Kalau kita bilang yajlisu Zaidan, nah berarti salah pengucapannya. Nah, itu fungsi belajar nahwu itu supaya menjaga lisan kita atau cara tulis kita, cara baca kita dari kesalahan seperti itu. Yajlisu Zaidan misalnya. Zaidan jadi pelaku. Sedangkan pelaku itu tadi harus rofa. Nah, berarti kalau rofa bukan Zaidan, Zaidun. Nah, berarti salah kita mengucapkan. Contoh lagi, masih di isim mufrad. Ya. Ya, soalnya yanamu, tidur. Ali, yanamu Ali. Nah, kita umpamakan membaca Arab gundul. Yanamu Ali, Ali tidur. Nah, lalu kita bilang apakah Aliyun ataukah Aliyan ataukah Aliyin? Kita analisis. Ali ini jadi pelaku. Yanamu, tidur. Siapa yang tidur? Aliyun, Ali. Nah, Ali tidur. Nah, karena pelaku, nah tadi rumusnya pelaku atau fa'il dia itu harus rofa. Nah, si Ali ini isim mufrad, maka tanda rofanya adalah dengan dhammah itu. Kita pakai Aliyun. Itu di antara contohnya begitu untuk isim mufrad. Yang kedua misalnya musanna. Kita ambil contoh musanna. Nah, musanna kita ulangi definisinya. Kata yang isim yang menunjukkan dua, di belakangnya ada ani, aini. Qolamun satu pena, kalau dua qolamani, qolamaini. Masjidun, masjidani, masjidaini. Apalagi maktabatun, perpustakaan, maktabatani, maktabataini. Apalagi rojulun, lelaki, rojulani, rojulaini. Ya. Kemudian banyak, misalnya apalagi misalnya sayaratun, mobil, sayarotani, sayarotaini. Ani, aini, perubahannya cuma ani atau aini. Alif berubah jadi ya, ani, aini. Nah, kita lihat di dalam tabel, kalau ada alifnya, ani itu adalah tanda untuk rofa. Ya. Kalau ada ya-nya, aini, itu adalah tanda untuk nasab dan jar. Itu, jadi ya itu untuk dua tanda i'rab, baik nasab ataupun jar. Nah, ani, aini. Nah, sekarang kita lihat, kita gunakan dalam kalimat sempurna. Misalnya, yajlisu, duduk. Ya, yajlisu, duduk. Kita mau bilang dua orang laki-laki duduk. Dua orang laki-laki duduk.
jadikan dua orang lelaki itu kita jadikan pelaku. Nah, yajlisu, duduk. Apakah akan kita katakan rojulani atau rojulaini? Tadi kan musanna itu ani aini. Nah, kita mau bilang dua orang lelaki duduk. Apakah yajlisu rojulani atau rojulaini? Nah, kita analisis. Musanna itu ketika jadi pelaku, jadi fa'il, tentu saja harus pakai yang rofa. Nah, harus pakai yang rofa. Sedangkan tanda musanna ketika rofa adalah alif. Berarti kita pakai rojulani, ada alifnya. Jangan pakai rojulaini. Rojulaini itu fungsi nasab dan jar. Sedangkan pelaku itu pakai yang rofa. Berarti yajlisu rojulani. Dua orang itu duduk. Contoh lagi, misalnya tadhabu, pergi, al ummani, dua orang ibu. Jangan ummaini, tapi ummani, dua orang ibu. Kenapa? Karena jadi pelaku itu harus rofa. Jenis katanya musanna, tanda rofa musanna adalah alif, ummani. Nah, itu contoh kedua. Contoh ketiga, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, kita jadikan dia pelaku. Kalau dijadikan pelaku, maka pakai tabel yang rofa. Apa tanda rofanya? Pakai waw. Baik, kita kembali ke definisi dulu. Jamak mudzakkar salim itu ya adalah jamak untuk laki-laki dan diakhiri dengan una atau ina. Una, ina, muslimuna, muslimina, salihuna, salihina, muallimuna, muallimina, mujahiduna, mujahidina, dan seterusnya. Nah, untuk rofaknya pakai yang ada wawunya. Muslimuna, ada wawunya, itu adalah tanda rofaknya. Salihuna, mujahiduna, muallimuna, muhandisuna, apalagi talibuna. Nah, waw itu tanda rofaknya. Kalau nasab jar pakai ya. Muslimina, salihina, muallimina, mujahidina, musafirina. Nah, rofaknya pakai ada wawunya, nasab jarnya ada iya-nya. Sekarang kapan kita pakai yang rofa, yang ada wawunya? Salah satunya kalau jadi pelaku, jadi fa'il. Nah, pelaku bahasa Arab jadi fa'il. Nah, tadi sudah disebutkan fa'il atau pelaku itu memang diperuntukkan untuk perubahan yang rofa itu. Berarti kita bilang yadhabu, pergi. Apakah al-musafiruna atau al-musafirina? Para musafir. Dua-duanya juga jamak mudzakkar salim. Tapi kita mau pakai bentuk al-musafiruna atau al-musafirina. Nah, kita lihat. Ini yadhabu itu pergi. Pelakunya siapa? Al-musafiruna atau al-musafirina. Ya, jamak mudzakkar salim ini. Kita mau pakai yang mana? Nah, karena jadi pelaku, pakai yang rofa. Rofa itu jamak mudzakkar salimnya tandanya dengan waw. Berarti kita pakai al-musafiruna. Yadhabu al-musafiruna. Itu. Jangan al-musafirina. Berarti kalau kita bilang yadhabu al-musafirina, itu salah. Gitu. Contoh lagi. Misalnya belajar. Yata'allamu, belajar. Kita mau bilang para pelajar itu at-talibuna. Kita pakai jamak mudzakkar salimnya at-talibuna. Namanya jamak mudzakkar salim kan unaina, at-talibuna, at-talibina. Nah, kita bilang yata'allamu, apakah at-talibuna atau at-talibina? Nah, kita lihat dia jadi pelaku. Kalau pelaku itu harus pakai i'rab yang rofa. Sedangkan tanda rofa pada jamak mudzakkar salim adalah waw. Maka kita bilang yata'allamu at-talibuna, jangan at-talibina. Itu contoh.
Kemudian jamak muannas salim. Ya. Kalau jamak muannas salim, jamak untuk perempuan atau untuk muannas. Baik benda-benda, diantaranya lebih simpelnya benda-benda kalau ada tak marbutoh di belakangnya dia biasanya muannas. Ya, dia pasti muannas begitu. Tetapi tidak semua muannas pada benda harus ada tak marbutohnya. Tapi kalau ada tak marbutohnya dia pasti muannas. Kalau orang ya identitas perempuan, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Hindun, itu perempuan muannas. Nah, untuk kata-kata yang itu maka diberlakukan jamak mudzakkar salim. Kalau kita mau menyatakan banyak, misalnya Zainab. Kalau di kelas ada 3 orang Zainab, kita bilang Zainabat, kasih alif ta di belakang. Zainab yaitu perempuan yang banyak, Zainab yang banyak itu alif ta belakang. Fatimah, kalau banyak kan Fatimat, buang dulu tak marbutohnya, ganti alif ta, Fatimat. Ya, misalnya lagi, kalau benda-benda yang ada tak marbutohnya, misalnya sayyaratun, mobil. Nah, buang dulu tak marbutohnya. Kita mau bilang mobil-mobil, buang dulu tak marbutohnya, ganti alif ta, sayyaratun, mobil-mobil. Lagi misalnya ta'iratun, pesawat. Ta'iratun, pesawat ada tak marbutoh. Nah, kita buang dulu tak marbutohnya. Kita mau bilang pesawat-pesawat banyak. Maka ganti sama alif ta, tak terbuka begitu. Ta'iratun. Nah, jadi jamak muannas salim itu ada jamak untuk muannas ya, dan di belakangnya ada alif ta, tak maftuhah. Kita jadikan ini pelaku. Sekarang kita lihat dulu tanda i'rabnya di tabel. Dia itu rafa pakai dhammah. Sayyaratun, rafa kalau ada dhammahnya. Kalau nasab dan jar kasrah. Sayyaratin. Muallimatun, rafa. Muallimatin, nasab jar, enggak ada fathah. Jamak muannas salim tidak ada fathah. Kasrah, nasabnya kasrah, jarnya kasrah, rafa'nya dhammah. Ya. Ustadzatun, ustadzatin, zainabatun, zainabatin. Ya. Sekarang kita ambil contoh, jadikan dia pelaku. Tajlisu, duduk. Ya. Tajlisu, duduk. Ya. Siapa yang duduk? Kita bilang Talibat, para pelajar. Talibat, para pelajar. Apakah kita mau memberikan harokat talibatun atau talibatin? Nah, kita lihat dia jadi pelaku. Pelaku itu harus rofa dan dia itu jamak muannas salim. Lihat di tabel tanda rofanya dhammah. Kita bilang talibatun kalau begitu. Nah, berarti tajlisu talibatun. Kalau kita bilang tajlisu talibatin itu salah. Kenapa? Karena tidak sesuai kaidah. Karena pelaku harus rofa, tanda rofanya pakai yang dhammah. Ya. Apalagi kalau talibatan, wah, lebih salah lagi karena jamak muannas tidak ada fathahnya di belakangnya. Itu jamak muannas salim. Al asmaul khamsah, isim 5. Isim 5 abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Nah, 5 itu nanti contoh kita ambil abuka, ayahmu. Ya, kaknya bisa diganti-ganti, abuhu, abuna gitu bisa diganti-ganti. Sekarang abuka, ayahmu. Nah, kalau rofa ada wawunya, abuka itu rofa. Kalau nasab ada alifnya, abaka, nasab. Kalau jar ada ya-nya, abika, abuka, abaka, abika. Waw, rofa, alif, nasab, ya, jar. Ya, terus kita mau bilang, bapakmu pergi. Bapakmu pergi.
Apakah kita bilang yadhabu abuka, atau yadhabu abaka, atau yadhabu abika? Tiga-tiganya juga artinya sama, ayahmu. Nah, kita lihat pelaku itu harus pakai yang rofa. Sedangkan isim 5 rofanya itu kalau ada wawunya, berarti kita pakai abuka. Yadhabu abuka, ada wawunya di situ. Itu fungsi rofa kalau jadi pelaku. Apalagi satu lagi, ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bisa dikasih tanwin. Isim tidak bisa kasih tanwin kemarin sudah dibahas, mohon maaf, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas definisinya apa saja, kategorinya apa saja, tinggal dirujuk ke video sebelumnya. Nah, contoh adalah nama yang ada tak marbutohnya tidak boleh kasih tanwin, itu isim ghairun sharif. Contoh Fatimah, Fatimatu gitu, jangan Fatimatun. Kita ambil contoh Fatimah. Di tabel kita lihat kalau rofa Fatimatu pakai dhamma, nasab dan jar pakai fathah, Fatimata. Fatimatu, Fatimata. Ya. Nah, kita bilang tadhabu, pergi. Siapa yang pergi? Kita munculkan pelaku. Fatimatu, atau kita bilang tadhabu Fatimata. Nah, karena jadi pelaku si Fatimah ini pakai tanda yang rofa, ya. Kemudian tanda rofanya adalah dhammah sesuai yang ada di tabel. Berarti tadhabu Fatimatu. Isim ghairun sharif. Ya. Satu lagi terlewat jamak taksir. Jamak taksir, jamak yang merubah susunan mufradnya. Contoh misalnya, nah ini harus lihat kamus. Contoh atau kita hafal. Contoh qalamun, pulpen. Aqlamun, pulpen. Ya. Kalau kita lihat di tabel jamak taksir, rofanya dhammah. Aqlamun, nasabnya aqlaman, jarnya aqlamin. Dhammah, fathah, kasrah. Oke. Kita gunakan tasqutu, jatuh. Nah, apa yang jatuh? Munculkan fa'il, munculkan subjek atau pelakunya. Artinya di dalam bahasa Arab, ya, pelaku di sini tidak mesti sosok manusia, makhluk hidup, enggak, tapi untuk tahu pelaku itu kan ditanyakan apa atau siapa pada kata kerjanya. Tasqutu, jatuh. Apa yang jatuh? Kita kasih pelaku. Yang jatuh adalah aqlam, pena terjatuh. Tasqutul aqlam. Mungkin kita bilang tasqutu aqlamun, tasqutu aqlaman, tasqutu aqlamin, sama artinya pena. Kita mau pakai yang mana? Nah, kita lihat karena jadi pelaku harus pakai yang rofa. Tanda rofanya itu kalau jamak taksir dhammah, kita bilang tasqutu aqlamun. Ya. Itu fungsi pertama, sekedar sampel, sekedar contoh. Jadi rofa kita gunakan ketika si isim-isim itu tadi menjadi fa'il, menjadi pelaku. Ya. Sekarang nasab. Nasab kita gunakan kalau isim-isim yang tadi itu menjadi korban, objek, atau maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Ya, contoh, kita mulai dari isim mufrad. Nah, misalnya ya'kulu, makan, Zaidun, si Zaid makan roti. Nah, roti itu jadi kita jadikan objek. Zaid makan roti. Ya'kulu Zaidun. Apakah khubzun, roti, atau khubzan, atau khubzin? Ya'kulu Zaidun khubzun, atau ya'kulu Zaidun khubzan, atau ya'kulu Zaidun khubzin. Nah, kita mau pakai yang mana? Nah, tadi sudah disepakati nasab itu fungsinya untuk objek, korban. Kalau rofa untuk pelaku. Oke.
khubz roti adalah isim mufrad, karena pada kalimat tadi dia jadi objek, maka pakai yang fathah karena tanda nasabnya fathah, seperti kita sudah lihat di tabel ya. Ya'kulu Zaidun, Zaidun pelaku, dan isim mufrad rofa pakai dhammah. Ya'kulu Zaidun khubzan, roti pakai fathah ya. Itu contoh isim mufrad. Musanna, musanna tadi ani aini, muslimani muslimaini, salihani salihaini. Nah, nasab itu ada ya-nya. Salihaini, kalau salihani ada alif rofa, kalau salihaini nasab. Kalau mau jadikan objek pakai yang ada iya-nya. Misalnya Allah memuliakan dua orang soleh itu. Nah, Allah memuliakan dua orang soleh itu. Dua orang soleh itu solihani, solihaini. Nah, yukrimullahu, Allah memuliakan. Apakah kita bilang yukrimullahu solihani atau yukrimullahu solihaini? Nah, sama-sama artinya dua orang soleh. Maka kita lihat dia itu dua orang soleh itu jadi korban, jadi objek. Allah memuliakan dua orang soleh jadi objek. Objek itu harus nasab. Nah, sedangkan musanna itu tanda nasabnya iya, berarti pakai yang aini. Yukrimullahu as-salihaini, salihaini. Gitu. Itu diantara contohnya. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.